Pulau Nusmapi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Lemon, merupakan sebuah pulau yang terletak di Teluk Doreri, Kabupaten Manokwari. Kampung Nusmapi memiliki luas wilayah sekitar 6,87 hektar persegi dan merupakan bagian administrasi dari Kampung Induk Pulau Mansinam. Pulau ini terletak tidak jauh dari Kabupaten Manokwari dan bisa ditempuh dengan menggunakan perahu kecil yang biasa disebut dengan taksi laut, yang merupakan transportasi penghubung antara Pulau Nusmapi dan Kabupaten Manokwari. Untuk jarak tempuhnya berkisar 7-10 menit untuk sampai ke pulau ini. Dan Pulau Nusmapi sementara dipersiapkan menjadi kampung definitif dan terlepas dari kampung induk, yaitu Kampung Mansinam. Masuk dalam salah satu kategori kampung pemekaran dan jumlah jiwanya sudah lebih dari 300. Ya, ini sudah dalam persiapan, dalam perjuangan. Dengan adanya kampung pemekaran, mereka juga sudah punya puskesmas sendiri, terus juga di situ ada gereja yang mayoritasnya itu GKI yang ada di kampung Pemekaran Nusmapi. Dengan latar belakang dari masyarakat di situ, kehidupan hari-hari itu semua itu ada nelayan. Pegawai lebih dari 3 orang, sedangkan yang ada di situ cuma petani dan nelayan. Kehidupan hari-hari itu cuma mencari di laut dan berkebun. Mereka berkebun di Mansinam dan di Aipiri. Ya, kalau mereka mau berkebun, ya mereka harus dayung pergi ke Aipiri dan Mansinam, bisa membuat mereka mandiri untuk berdiri sendiri. Ya, syaratnya menjadi sebuah kampung yaitu mereka bisa terlepas itu karena jumlah penduduk yang sudah sangat banyak, yang harus mereka dari kampung induk tidak bisa membiayai semua, maka mereka harus berdiri sendiri supaya mereka juga bisa membangun mereka sendiri. Kampung Nusmapi dihuni oleh kurang lebih 70 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 270 jiwa, yang 95%-nya bermata pencarian sebagai nelayan. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas di Kampung Nusmapi cukup memadai, seperti jalan dalam kampung dan sarana umum lainnya. Kampung Nusmapi juga harusnya sudah lebih didorong menjadi kampung wisata, sehingga infrastruktur mestinya dilengkapi sehingga mempermudah wisatawan datang ke Kampung Nusmapi. Sarana dan prasarana yang ada di Kampung Pemekaran atau disebut dengan nama yang dikenal yaitu Pulau Lemon. Setelah terbentuk tim untuk membentuk satu Kampung Pemekaran, Pulau Lemon disepakat untuk mengangkat kembali nama asli, yaitu nama Nusmapi. Dan sementara masih dalam proses yang dilakukan oleh baik pemerintah kampung, distrik dan kabupaten, provinsi, bahkan ke pusat. Dan kami dari masyarakat Pemekaran Kampung Nusmapi sementara dalam tahap perkembangan, perubahan demi perubahan yang sementara berlangsung, yang kami hadapi dan kami alami atau diterima di
kampung Nusmapi itu ada beberapa prasarana yang tersedia. Yaitu yang pertama itu telah berlangsung atau sudah membangun atau telah dibangun jalan setapak. Jalan setapak yang sementara berkeliling atau mengelilingi Pulau Nusmapi atau Kampung Nusmapi baru 85%. Baru pada 80% dan 25% sebagian belum terlaksana atau belum berlangsung karena kondisi perkembangan yang sementara berlangsung. Dan prasarana yang ada di Kampung Nusmapi ada beberapa juga, yaitu pembangunan gedung ibadah yaitu gereja dan juga sudah dibangun dari pihak kesehatan yaitu pustu dan juga satu buah posyandu. Dan juga pernah dilakukan air bersih yaitu sumur di tiap-tiap keluarga atau satu rumah, satu sumur yang dilakukan. Dan itu yang sementara ada dalam sebagai prasarana yang kami pergunakan di Kampung Nusmapi, yaitu Kampung Pemekaran. Infrastruktur lainnya adalah jembatan yang bisa digunakan untuk kapal berukuran sedang hingga perahu nelayan. Dan melalui program Indonesia Terang pada tahun 2010, pemerintah memberikan bantuan 1 buah genset untuk kebutuhan listrik masyarakat di Kampung Nusmapi. Anak-anak di Kampung Nusmapi harus menempuh pendidikan jauh ke kota dan ke Pulau Mansinam. Setiap pagi, anak-anak dengan pendidikan menengah atas harus diantar menggunakan perahu bantuan pemerintah ke kota. Setelah itu, baru mengantar anak-anak SMP dan SD ke Pulau Mansinam. Pada umumnya anak-anak di Pulau Lemon, baik SD dan SMP, menempuh pendidikan ke Pulau Mansinam. Karena yang pertama mengingat bahwa anak-anak di Pulau Lemon, di sana memang ada, waktu itu ada dibuka SD filial, namun karena jumlah siswa yang tidak cukup, sehingga melalui persyaratan yang ada di Dinas Pendidikan, maka izin operasional yang ada di Pulau Lemon tidak dimungkinkan, sehingga mereka tetap bersekolah ke Pulau Mansinam. Karena kita tahu bahwa di Kampung Mansinam ini memiliki satu sekolah SD, SMP, dan juga ada TK dan PAUD. Jadi untuk tingkat pendidikan usia sekolah untuk anak-anak di Pulau Lemon, kita bisa dapat lihat dari angka sekolah yang ada untuk tahun 2024. Ini satu contoh tahun 2024 ini untuk anak sekolah untuk kelas 1 itu tidak ada. Itu juga mempengaruhi sehingga pemerintah kadang-kala mau membangun suatu fasilitas pendidikan di Pulau Lemon, tapi tergantung dari angka pendidikan yang ada di Pulau Lemon. Dan perlu diketahui bahwa mereka setiap pagi harus menggunakan perahu bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.
yaitu perahu pendidikan untuk mengantar mereka pagi-pagi harus menyeberang ke Pulau Mansinam untuk bersekolah di SD Impres 10 Mansinam. Tapi nanti setelah pulang sekolah, perahu tersebut sudah kembali untuk mengantar mereka kembali ke Pulau Lemon. Mungkin kendala-kendala yang ada bagi anak-anak di Pulau Lemon. Pendidikan anak-anak di Kampung Nusmapi membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan orang tua, sehingga anak-anak ini bisa terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, mengingat mereka adalah generasi penerus bangsa. Masyarakat Kampung Nusmapi mayoritas beragama Kristen Protestan. Hal ini dikarenakan pengaruh misionaris Kristen yang datang ke wilayah tersebut, terutama di Pulau Mansinam. Dan agama Kristen menjadi agama yang dominan di tanah Papua secara keseluruhan. Guru Jemaat Carolina Masiwi, Ketua Jemaat PHMJ GKI Batrau Trek Nusmapi Pulau Lemon. Menyangkut dengan perkembangan keagamaan dalam Kepulauan Nusmapi, untuk mayoritas keagamannya Kristen Protestan GKI, untuk perkembangan keagamaan dalam kepulauan ini cukup baik dengan faktor pendidikan keagamaan. Kami di sini lebih banyak ada pada ibadah minggu pagi dan juga pada ibadah rayon dan juga ibadah-ibadah KSP. Kebanyakan nasihat lewat pendidikan keagamaan, yaitu lewat ibadah-ibadah yang berlangsung dalam jemaat. Kalau untuk itu ya kita hanya bisa nasihat, kasih pandangan, saran untuk mengingatkan masyarakat, ya, supaya tidak lewat nasihat firman Tuhan dengan teguran-teguran yang menolong, supaya tidak ada kerusakan dalam lingkungan alam sekitar kita. Contoh macam di sini waktu-waktu tahun-tahun lalu ya paling kebanyakan kerusakan lewat alam di laut menyangkut dengan bom. Tapi ketika ada nasihat-nasihat lewat keagamaan, lewat firman, mulai sudah ada perubahan. Dengan terjadinya beberapa 1 tahun berjalan, terjadinya sasi, kita lakukan sasi itu sudah sangat menolong. Itu juga dilakukan dari gereja lewat sidang jemaat. Dan 1 tahun berjalan, perkembangan dalam lingkungan ini sangat baik, dan itu sangat membuka wawasan masyarakat di pulau ini untuk melihat hal positif yang sangat menolong. Iya, sangat menolong dengan kegiatan itu. Itu yang dilakukan lewat keagamaan, lewat sidang. Sasi merupakan salah satu tradisi adat di Papua yang bertujuan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya alam. Tradisi ini dilakukan dengan cara melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam, baik hasil kebun maupun hasil laut.
hal pendidikan masih menjadi sesuatu yang masih sangat dibutuhkan di Kampung Nusmapi, terutama pendidikan anak usia dini, karena merupakan salah satu bentuk pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar dan perkembangan anak sebelum masuk usia sekolah dasar. Begitu pula yang halat dari transportasi masyarakat, itu pemerintah sudah membantu kami untuk memberikan motor Johnson seperti nelayan-nelayan yang ada di Pulau Lemong ini. Ya, itu mereka sudah punya. Ada yang punya motor 15, ada yang punya 40. Jadi kami bersyukur karena pemerintah sudah ada perhatian ke kami. Begitu pula sarana prasarana yang ada di dalam RT 02 Nusmapi ini, seperti gedung gereja kami sudah punya, pemerintah sudah bantu kami lewat pemerintah provinsi Papua Barat, sudah membantu kami dengan dana sehingga sudah membangun satu buah rumah gereja ibadah. Juga pustu yang ada, posyandu sudah ada. Cuma yang kami masih ingin lagi yaitu sekolah PAUD ini. Karena PAUD ini dia berjalan sampai dengan tiba-tiba ya mungkin karena dari pengajarnya kurang sehingga tidak berjalan. Di mana yang membangun PAUD ini adalah Bapak Theodorus Rumururen. Beliau punya hati untuk anak-anak di pulau sini sehingga ia membangun satu buah rumah PAUD untuk anak-anak ini dihajar untuk jadi manusia yang punya SDM yang bagus. Ya, jadi kami kembali lagi ke apa yang kami ingin untuk ke depan ini bisa terjadi itu. Pertama ini masyarakat di pulau sini punya kerinduan tuh pulau ini harus ditaluk. Jadi semuanya sudah bagus, ada pustu, ada posyandu, ada PAUD-nya, tapi PAUD-nya tidak berjalan sampai dengan yang ada ini. Nah, cuma sekarang mereka pikirkan tuh penalukan untuk pulau ini. Bagaimana pulau ini ditaluk supaya bisa aman, kelihatan teluk ini indah. Karena dari dua pulau ini baru kota ini bisa indah. Dan itu harapan daripada masyarakat. Apalagi musim sekarang ini angin, gelombang, sehingga mengikis ini pantai ini abrasi ini. Kalau di arah sebelah selatan sana itu terkikis sampai sudah mau hampir berapa meter ke darat itu. Yaitu harapan masyarakat ya. Juga kami punya kerinduan untuk ini jalan setapak ini. Abrasi pantai yang memang menjadi ancaman serius untuk masyarakat di Kampung Nusmapi. Apalagi datang musim ombak, maka pengikisan pantai di Kampung Nusmapi semakin parah. Sehingga memang harus dibangun tanggul untuk menahan gelombang laut. Sebagai nelayan, warga Kampung Nusmapi biasanya hidup dari hasil laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil yang didapat dikonsumsi dan sebagian lagi dijual untuk kebutuhan keluarga. Ya, nama saya Lukas Waran. Saya ada di pulau ini tahun 2016. Saya ada tinggal di Pulau Nusmapi ini bersama dengan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Nusmapi ini. Satu kebanggaan khusus yang saya rasakan kurang lebih 8 tahun saya ada di pulau ini. Dilihat pulau ini, dilihat itu tempat di mana kita mencari berkebun juga tidak ada. Hari-hari itu masyarakat semua pergi berkemah di Mansinam. Terus memancing juga tidak terlalu hobi untuk mancing. Mancingnya hanya beberapa orang saja yang selalu mancing. Terus kehidupan di pulau ini setiap hari-hari dalam kehidupan di pulau ini hanya pergi molo di laut pulang.
terus gabung di masyarakat sini pergi untuk berkebun di pulau besar, Pulau Mansinam. Mata pencarian hari-hari juga, molo kalau ada kelebihan dapat macam suntung bisa kasih ada laki-laki di pasar ikan dia jual. Tapi kalau ikan untuk konsumsi sendiri di rumah. Selain hasil laut, Kampung Nusmapi juga diberkahi dengan pohon kelapa, dan hampir seluruh pulau Nusmapi terdapat pohon kelapa, dan dari hasil inilah masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan, baik dari buah, daun, dan batang kelapa, semuanya dapat digunakan. Buahnya dapat dijual kepada para wisatawan yang datang. Daunnya dapat digunakan sebagai sapu. Batangnya dapat digunakan sebagai tempat duduk. Selain hasil dari pohon kelapa, masyarakat Kampung Nusmapi menggunakan kulit atau cangkang kerang untuk dibuat sebagai souvenir, seperti kalung, anting, dan berbagai aksesoris lainnya. Jadi ini dapat dari pinggir laut. Ini agak susah. Biasa orang molo nanti, kalau saya tidak cari sendiri saya pesang lewat orang. Kadang ada anak-anak yang molo saya pesang. Biji rumput juga begitu, pesang. Kalau manik-manik di pasar ada, saya beli. Nelong juga beli. Kalau blikeng-blikeng ini biasa di pantai ada, kalau air meti saya cari sendiri. Ini ada anting, ini yang anting tempel. Ini ditempel saja. Kalau ini digantung. Kalau ini buat juga dari manik-manik, ini untuk bunga, juga bisa dibuat bros untuk di baju. Tapi ini belum selesai, ini masih proses. Ada anting, ini anting cendrawasih, ini dibuat dari tempurung kelapa. Ini juga tempurung, buat sendiri. Di belakang lagi ada hordeng yang panjang pintu. Yang agak pendek ini jendela. Manik-manik saya cari di pasar, kalau depu kerang ini saya cari sendiri. Cangkang kerang yang dijadikan bahan dasar memiliki tekstur yang bagus untuk dibentuk menjadi aneka kerajinan tangan. Selain bernilai ekonomis, pemanfaatan cangkang kerang sebagai bahan dasar juga berpotensi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Hamparan pasir putih dan alam bawah laut menjadi potensi alam yang dimiliki Kampung Nusmapi. Bagi para wisatawan yang ingin melihat keindahan bawah laut, Anda tidak perlu jauh-jauh, karena Kampung Nusmapi menawarkan wisata laut yang mempesona dengan keragaman alam bawah laut yang mengagumkan, dan pada waktu hari libur banyak warga yang tertarik untuk melakukan diving atau snorkeling di pulau ini. Banyak harapan yang ingin disampaikan oleh masyarakat Kampung Nusmapi, sehingga ke depan mereka dapat hidup lebih baik lagi dan sejahtera seperti warga perkotaan yang berada di Manokwari. Yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, supaya ada segala bantuan dari pemerintah, itu mereka tetap
mendapat sepenuhnya, memperoleh sepenuhnya, tidak terbagi lagi kayak di kampung induk, harus bagi ke 3 kampung pemekaran. Di kampung induk maka segala bentuk bantuan itu tidak bisa mereka penuhi semua, maka ya selama ini mereka masih bergantung di kampung induk. Jadi tidak semua, hanya kita membagi ya 3/4 dari situ yang mereka bisa dapat, sedangkan yang lain itu tidak. Makanya kita mau mereka sendiri supaya segala bentuk bantuan apapun itu mereka langsung terima sendiri untuk mereka. Ke depan kalau saya jadi pemimpin di pulau sini, saya minta itu mari kita jadi satu, tapi masing-masing keluarga itu punya kelompok tersendiri untuk membuat ini, kelompok nelayan itu. Ya, jadi itu harapan dari saya sebagai RT di Nusmapi ini. Juga bagaimana dengan anak-anak sekolah ini, masalah transportasi. Kami kerja sambil menanti kapan ada bantuan yang bisa menjamin pekerjaan kami di tempat ini. Pondok yang baru dibuat, sementara masih swadaya, tapi belum lengkap juga. Sementara pekerjaan yang ada di rumah-rumah masing-masing belum terkumpul semua, masing-masing punya pekerjaan tangan ada, tapi mau bagaimana? Semua ibu-ibu di sini punya pekerjaan tangan ada yang buat mahkota, buat bunga kerang dari sisik ikan, tapi masing-masing punya di rumah karena tidak ada tempat khusus untuk kita taruh, untuk bisa pamer. Saya mengharapkan kepada anak-anak yang ada di Pulau Lemon atau Pulau Nusmapi, marilah kita sama-sama, baik orang tua, baik pemerintah kampung dan juga kami yang ada di sekolah, kita serius untuk memperhatikan mereka agar apa yang menjadi bagian cita-cita daripada anak-anak tersebut dapat tercapai dengan bantuan, dorongan dari orang tua, bahkan juga pemerintah kampung serta kami institusi pendidikan yang ada di Pulau Mansinam. Mungkin yang berikut menyangkut kesehatan ya. Iya. Mungkin kami butuh perhatian khusus juga dari pemerintah untuk kami di Kepulauan Nusmapi ini ya, untuk kesehatan. Memang di sini kami berobat ke puskesmas Mansinam, dan sementara di Pulau Lemon ini memiliki sebuah pustu, cuma belum diresmikan, masih tinggal, sudah cukup lama ini, sudah 1-2 tahun belum digunakan, sehingga kita sedikit kewalahan juga di situ. Jadi bagian ibu-ibu kader, dorang mau bekerja juga sudah agak terbatas karena kapasitas pun juga terbatas. Jadi mungkin menyangkut kesehatan juga ini sangat penting untuk kita di sini. Karena wabah sampah dari kota kebanyakan kami terima di pulau sini, itu juga deh mengakibatkan wabah yang tidak sehat untuk masyarakat di pulau. Pengelolaan sampah menjadi salah satu permasalahan di Kampung Nusmapi. Untuk itu, diharapkan sinergitas tidak hanya dari warga Kampung Nusmapi, tetapi juga pemerintah serta warga yang datang dari luar untuk menjaga Kampung Nusmapi agar tetap bersih, indah, dan lestari.